Kita lanjut mazhab dalam tasawuf. Terakhir nih ya, jika para ulama mazhab pun mengakui dan mempelajari tasawuf juga bertorekot, akankah para pengkritik tasawuf, kan banyak nih yang menghakimi dengan kesesatan bid'ah dolalah, bid'ahnya jelek, namanya dolalah, bahkan sampai mengkafirkan ajaran torekot, ada kan? Ya. Akan mengatakan bahwa keempat ulama mazhab juga tersesat, nggak berani kan? Ayo. Kalau tahu sejarah, tahu ilmu, mereka dapatnya imam mazhab karena torekot. Buktinya ada, Qurannya ada, bukti orangnya ada, kitabnya ada. Silakan antum sendiri cari. Kalau buat skripsi antum langsung lulus tuh. Karena itu udah ngajarin orang kan. Setuju nggak tuh? Ya. Nah, begitu berilmu. Pendek-pendek aja. Mau panjangin kan di kepala. Panjang, pendek, pendekin, panjangin ya. Pembukaan, mukadimah ya. Referensi, tujuannya apa? Udah banyak deh. Itu nebelin aja kan. Jadi birokrasi intelektual di Indonesia itu banyak tebelnya. Setuju nggak? Iya kan? Banyak maaf kok neken terus anu. Enggak, supaya benar-benar kita tahu ke inti. Ya kan? Tahu ke inti kaji. Berani nggak mengkafirkan, mengatakan empat ulama mazhab sesat? Nggak ada yang berani. Mereka tidak sesat. Mereka bertorekat, bertasawuf. Berarti bahwa setiap orang di antara kaum soleh yang disebutkan dalam Hilyat al-Aulia karya Abu Naim bukunya, yang bertekun diri secara tulus, Siddiq al-Tawaju, mereka justru mengikuti jejak tasawuf, bertorekot, dan setiap tasawuf seseorang tercapai karena Siddiq al-Tawaju. Apa itu sih? Maka lazimlah Siddiq al-Tawaju itu merupakan sebuah tuntunan agama karena ia membentuk sikap dan perilaku yang diterima oleh Allah. Bersyariat kalau tidak bertarekot agak sulit diterima oleh Allah. Ya. Sikap dan perilaku tidaklah absyah apabila Siddiq al-Tawajuhnya tidak benar kan? Ya. Tawajuh kita mendekat kepada Allah, jujur kita. Betul kan? Dalam hati kita. Jujur itu di mana sih, Pak? Di sini. Nggak bisa. Jujur di sini kan? Jujur antum nggak salah tuh. Jujur antum bener tuh. Ini nggak mungkin bohong kan? Tapi pas gini, jujur antum, tapi nggak jujur juga, berarti salah tunjuk. Selalu ke sini, dulu paham? Begitu. Amalan jauh. Itu sebabnya Allah berfirman Az-Zumar 39 ayat 7, amalkan itu. Tawadhu Siddiq. Ajaran tasawuf. Az-Zumar surat 39 ya, ayat 7. In takaburu wa inallah. In ta'furu fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa ma in tashkuru wa in tashkuru yardahu lakum wa la
akan imanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Jadi tawajuh, jujur itu di mana? Sudur. Sudur itu di mana? Dada, bukan di sini. Aduh, pinter di sini namanya. Betul? Ajaran dada itu ajaran tarekot dan tasyawuf. Setuju? Setuju ya? Nggak perlu dibicarakan lagi ya. Itu mainan-mainan ruhani kan? Iya kan? Allah tahu itu, tahu. Karena yang paling dekat kepada Allah adalah syudur. Hati antum bersihkan terus. Ajaran tarekot kan? Iya kan? Nggak perlu kuliah, antum bersihkan hati aja udah jadi S7 itu. Ya. Pasti keren. Oleh karena itu, al-Islamu yaqtadil afala wala tuhuru ila bi al-ilmi faqih li anna ahkamallahi khairi jihata la yumkinul latirafu biha ila bi ilmi faqih wala ilmi lil faqih bil ghairi taharati datti li annahu la amala ila bil ikhlasi fi taqri masyiri wala tasawufa wala ilmal faqin bi ghairi imanan. Begitu. Kira-kira harus begitu ajaran tarekat dan tasawuf. Sudur. Islam mengharuskan adanya perbuatan. Setuju? Amalannya apa? Antum berislam. Dan tidak ada penyucian diri. Penyucian diri itu tasawuf. Tanpa ilmu fikih. Tuh. Gak mungkin. Karena aturan-aturan Allah bersifat lahiriah tidak dapat dikenali kecuali kalau sifatnya lahiriah ilmu fikih. Jadi fikih ilmunya lahiriah. Dan tidak ada ilmu fikih tanpa tasawuf, penyucian diri. Bersihkan kolbu. Betul kan? Karena tidak ada perbuatan tanpa ketulusan, keikhlasan. Betul? Nggak ada. Dalam bertekun diri, tawajuh, dan tidak ada tasawuf ataupun ilmu fikih tanpa iman. Setuju? Nggak ada ilmu tasawuf, berarti iman di atas. Dengan demikian hukum Tuhan menuntut semuanya itu secara pasti. Bagaimana tubuh dan roh saling mengharuskan keberadaan satu sama lainnya. Karena seseorang tidak dapat berada secara sempurna di atas dunia kecuali dalam hubungan dengan yang lain. Itulah makna dari perkataan Imam Malik. An-nasul ladina yumari sunnah tasawufa duna darasatil faqih. Artinya orang yang mengamalkan tasawuf tanpa mempelajari fikih jelas tidak benar. Apa? Fikih saja nggak benar, tasawuf saja juga nggak benar. Makanya mursyid tasawuf bertarekot ngelotok fikih. Silakan tanya hukum jomblo kalau udah sekian paksa. Ya, kemana lagi? Ya udah kayak gitu, betul kan? Kok ke situ sih? Lah iya itu namanya baiyah, betul nggak? Sampai gimana tuh? Jadi secara garis besar mazhab tasawuf berdasarkan kecenderungan dan karakteristiknya dibagi 3. Catat. Mazhab syariat ada berapa? Fikih,
ada 4. Mazhab tasawuf ada 3. 1. Mazhab tasawuf falsafi. 2. Mazhab tasawuf salafi. 3. Mazhab tasawuf ahlaki atau sunni atau amali. Sama itu. 1 apa? Mazhab falsafi. 2. Mazhab salafi. 3. Mazhab ahlaki. Itulah mazhab tasawuf. Jadi yang punya mazhab enggak fikih saja, tasawuf juga punya mazhab. Arti bertorekot pun harus bermazhab. Maka torekot itu amalannya terbagi 3. Ada torekot falsafi, ada torekot salafi, ada torekot ahlaki. Sebaiknya 3-3-nya dipakai. Paham? Paham. Semua pengertian tadi dasarnya hanya berada pada tataran akademis. Sampai. Itu tatarannya orang-orang akademis. Mazhab, filsafat, falsafi. Mazhab, filsafat, salafi. Mazhab, filsafat, ahlaki. Tatarannya pada bidang akademis. Yang nggak akademis gimana dong? Ya terima saja. Ini tataran pikiran. Karena Andong ditantang suruh jadi dosen. Itu tatarannya akademis. Ya, tapi kita mesti tahu supaya kita yang nggak kuliah harus lebih pinter pada yang kuliah. Orang tarekat harus pinter pada orang akademis, karena kita menggunakan akal asli, hati, jujur. Setuju? Apalagi kalau sudah akademis, akal hatinya kuat, hebat. Sidik tawadhu. Gitu. Ketika semua mazhab tasawuf bertemu, cara pandang orang atas bentuk tasawuf pasti berbeda. Mereka memandang seluruh pemikiran tasawuf itu adalah buah atau refleksi dari pengalaman-pengalaman amalia spiritual seseorang, kan? Iya kan? Jadi dalam tataran akademis seharusnya tidak bisa saring klaim. Akademis seharusnya. Ini yang saring klaim adalah orang akademis, kan unik. Karena di sana ada orisinalitas terhadap salah satu model tasawuf. Orisinalnya falsafi itu gimana? Orisinalnya salafi, orisinalnya ahlaki atau sunni itu gimana? Enggak saling klaim. Yang saling jujat itu di tasawuf, di tarekat itu karena dia terlalu akademis. Itu on namanya. On. Kan bingung nih antum sampai. Nah, antum kalau menjadi akademis nggak boleh ngehujat. Karena masing-masing punya orisinalnya tersendiri. Masa saling klaim sekarang? Iya kan? Tasawuf falsafi kita curai supaya lebih mudah. Namanya falsafi kemana larinya? Wilayahnya mana? Kepala kan? Filsafat kan? Makanya ada tasawuf filsafat. Ini yang sering terjadi kontroversial. Ini yang sering ngoyak-ngoyak ini. Ayo yang jurusan filsafat. Betul harus bertorekot. Karena di sini biang keroknya sering. Umumnya yang sering mengklaim itu filsafat, tasawuf, falsafi. Bukan ahlaki. Bukan salafi. Bukan.
Mengapa? Sebenarnya itu sebuah terminologi yang berkembang dalam proses orang belajar ilmu tasawuf. Jadi kalau antum jurusannya usuluddin, tasawuf, filsafat, untuk bisa pinter harus saling klaim. Kan susah. Betul nggak Pak? Karena kalau di sini kan perangnya di pikiran. Gajul fikir. Betul kan? Hati-hati kalau membawakan emosi dosa antum. Sepakat? Jadi antum gak akan pintar kalau nggak perang. Tapi bukan perang badan ya. Perang pikiran. Itu berada di tasawuf falsafi. Setuju? Nah sekarang di kehidupan awam. Kalau orang perangnya dengan ideologi pikirannya, itu keren. Tanda orang itu cerdas. Tapi kebanyakan kelihatan orang yang perangnya bukan di pikiran tapi di nafsu. Nafsunya kebawa ke pikiran. Baru ngomong 2-3 aja udah ketahuan itu. Biasanya tak buka. Kalau nafsu itu ada energi. Mamera, tabulala, pantang kalah, serisi nak namo. Aku ndak falsafi. Al-sahwati. Duduk nggak? Itu harus ketangkep. Kira-kira yang antum sampaikan paham nggak nih? Paham ya? Antum usahakan pola berpikir awam menjadi pola berpikir akademis. Yang akademis harus berpikir secara akhlaki kejujuran. Paham maksudnya? Bayar dong. Nggak dapat itu di sana. Iya kan? Nah kalau kita sudah melihat seseorang dengan pemahaman-pemahaman begini akan bisa ketangkep nggak maksud orang? Ketangkep kan? Dosen aja bisa ketangkep. Wah ini dia terkontaminasi sama nafs nih. Naik ke atas. Udah ikutin aja. Jangan jadi setan lagi kan? Paham maksudnya? Iya kan? Karena dia bukan falsafi. Syahwati. Nah, tuh, gitu. Sebaiknya diam. Kira-kira paham Mas? Nah, makanya kalau perempuan, nasihati perempuan nggak bisa pakai syahwati atau tidak bisa pakai falsafi, tapi pakai rasa. Capek, yang belum berkeluarga pakai rasai, bukan rasaki. Bedah dulu falsafi. Sebenarnya sebuah terminologi yang berkembang dalam proses orang mempelajari ilmu tasawuf ya harus perang. Secara pikiran, gajlul pikir. Betul kan? Lalu dimunculkan secara akademik. Sengaja. Kalau perangnya di lingkungan akademik nggak dosa. Paham nggak tuh? Itu metode. Ini wilayah filosofis. Itu wilayahnya. Yang lebih banyak berbicara mengenai epistemologi tasawuf falsafi. Mulai berat nih. Ontologinya, aksiologinya. Ontologi, aksiologinya dan lain-lainnya harus jelas. Jadi kemudian orang mempertegas kalau model tasawuf seperti itu cenderung tasawuf falsafi. Maka itu namanya tasawuf falsafi. Tegang terus. Padahal sebenarnya tasawuf itu juga bukan produk filsafat Islam saja. Nggak murni. Falsafi itu produknya bukan Islam saja. Islam kan boleh berpikir. Tapi masuk filsafat Yunani. Yang lain, kan gitu kan? Nah, iya kan? Keren mana filsafat Yunani sama filsafat akhlaki? Sama Quran. Quran nyenek saja lah, nggak perlu dikembang, nggak perlu baca. Masalah udah terdektum, terdoktrin. Kalau di berdebat Quran dosa, gitu kan? Iya kan? Justru filsafat Islam itulah produk dari tasawuf. Paham?
Kesimpulannya gitu. Karena itu paradigma yang berkembang dalam dunia akademis tasawuf sangat individual sifatnya. Contoh, definisi tasawuf saja sampai 2000 definisi yang berbeda-beda. Antum mau mendefinisikan tasawuf, ilmu filsafat, 2000 itu yang andung monitor ya itu berbeda. Bisa lebih. Padahal definisi itu hanya menggambarkan satu atmosfer ruang psikologis derajat pengetahuan pengalaman seseorang mengenai tasawuf tadi. Hanya itu. Dan semua itu tetap dibenarkan dalam konteks akademis. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari model kajian akademisnya, tasawuf falsafi itu berbeda dengan tasawuf amali. Tasawuf amali, orang biasanya menjalankan amaliyah tasawuf atas bimbingan seorang mursyid. Udah, ke mursyid saja, nggak perlu berpikir. Makanya kalau ada mursyid masih berpikir, cingkang keluar, panjang dah. Iya kan? Antum kan ada mursyid yang melanjutkannya ya kan? Kok indah satu, pura pakai falsafi. Lain ambek nah mursyid kok. Itu maksudnya. Camejo, setan gua masuknya ikuti. Allah masih hanyu sih, Allah ada menolong. Betul kan? Makanya kalau ingin ditolong habis-habisan bai'ah. Di bai'ah nggak mau, karena itu beratnya itu. Jadi amali beda. Langsung bimbing mursyid. Berbeda dengan tasawuf falsafi. Kalau tasawuf falsafi, mursyid itu siapa? Ini kan. Sehingga ada kesan bahwa tasawuf falsafi ini lebih elitis secara intelektual. Karena kita ada hak bebas untuk menggunakan hukum akliyah. Ya. Sedangkan tasawuf amali lebih publik, lebih umum. Tapi kedua tasawuf tersebut tetap ada bimbingan seorang mursyid. Tetap falsafi harus ada mursyid. Mursyid yang bertafakur. Ya, mursyid yang pandai menggunakan pikirannya. Maka Anung kaji kemarin. Plot pikiran depan, tengah, dan belakang. Itu kan pembimbing yang nunjukin kan. Kalau di sini sudah tidak mampu, gunakan ke belakang. Timbang di tengah. Setuju? Itu gunanya. Jadi tetap kedua tasawuf, baik itu tasawuf falsafi maupun tasawuf amali, tetap harus ada mursyid. Ya, ada guru. Karenanya di sini kita bisa paham sejauh mana pengaruh pemikiran Ibnu Arabi. Kita lihat contohnya. Pernah dengar Ibnu Arabi? Pernah? Populer di mana? Di pondok pesantren atau di UIN? Ibnu Arabi di UIN. Di pondok pesantren nggak tahu dia, nggak dikaji. Karena di pondok pesantren filsafatnya bukan filsafat pikiran. Ibnu Arabi dikaji di UIN karena menggunakan filsafat yang tercampur. Setuju? Itu bedanya. Makanya kalau antum ke pondok pesantren menanya Ibnu Arabi, bingung orang-orang pondok itu. Nggak percaya, tanyalah. Iya kan? Di sini kita bahas semuanya. Coba kita kaji salah satu contoh falsafi Ibnu Arabi. Pusing nggak nih antum? Ibnu Arabi dalam perkembangan tasawuf falsafi di Nusantara, khususnya di Indonesia, akhirnya ada beberapa ulama khususnya di Indonesia mengingatkan agar berhati-hati membaca karya Ibnu Arabi. Karena banyak karya Ibnu Arabi yang dipalsukan sehingga menjadi berbeda wacana. Karena tidak terjangkau pola berpikirnya, kecerdasannya. Oleh siapa? Oleh mereka yang awalnya anti tasawuf. Awalnya ya. Lalu muncul tuduhan miring kepada Ibnu Arabi. Walaupun secara intelektual Ibnu Arabi ini representatif sebagai ulama sufi falsafi yang berada di garda depan soal perkara intelektual. Dia dari Eropa.
Tetapi kalau kita membaca karya-karya ulama sebelum Ibnu Arabi juga banyak sekali yang sebenarnya mirip seperti Ibnu Arabi, ulama sebelumnya. Hanya saja ini menyangkut produktivitas. Ibnu Arabi banyak bukunya, cepat populer. Sedangkan yang lainnya kurang produktif. Paham nggak? Sulit dicari. Padahal sama isinya. Pola berpikirnya seperti Ibnu Arabi. Karena kembali lagi, tujuan seluruh ilmu itu bukan untuk dipikirkan. Antum tujuan berilmu itu untuk apa? Untuk diamalkan. Tanya, jurusan Usuluddin, amalan Usuluddin apa? Diamalkan kan Pak? Tujuannya itu. Bukan dipikirkan. Masa lulusan UIN Usuluddin dipikirin Usuluddinnya, pusing. Amalannya apa? Maka masuklah Torekot Amalia. Supaya antum bisa berakhlak. Paham? Itu tujuan tasawuf. Ada perbedaan kan? Bukan untuk diproduksi. Tujuan ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dipikirkan, bukan untuk diproduksi. Kenapa nyebut produksi? Kan banyak orang memproduksi pikiran. Banyak gak? Bingung kan? Nah. Jadi kalau mau antum kira-kira Ibnu Arabi yang sesungguhnya itu juga tidak jauh berbeda pandangan dari sufi lain. Seperti Ibnu Athaillah. Sama. Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Hanya Ibnu Arabi diamati secara filosofis murni. Secara pikiran murni itu Ibnu Arabi sasarannya. Jadi dianggap ini penterjemah Al-Ahlad. Betul kan? Kemudian di Nusantara dikaitkan dengan Syekh Siti Jenar. Dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Hanya saja memang akademik tasawuf ini secara filosofis belum masuk ke wilayah-wilayah pondok pesantren. Iya kan? Ada nggak di pondok pesantren filsafat filosofis tasawuf torekot? Nggak ada. Yang ada di UIN. Betul kan? Nggak masuk. Tapi ada saatnya masuk. Di mana wilayah-wilayah itu menjadi basis pengembangan tasawuf dasar, karena model tasawuf di pesantren lebih banyak tasawuf amalia. Iya kan? Walaupun di tingkatan kajian selanjutnya ada ilmiah, tidak dibahas lebih jauh di pesantren itu. Sehingga Ibnu Arabi sendiri tidak populer di pesantren Nusantara di Indonesia. Coba masuk pondok pesantren, ada nggak kitab Ibnu Arabi? Enggak, Imam Al-Ghazali yang banyak. Iya kan? Karena Al-Ghazali menggabungkan amalia, akhlak, masuk. Ini supaya wawasan kita tahu, supaya kita berkembang dalam ceramah, nasihat, memahami pola berpikir yang kita hadapi orang itu gimana pola berpikirnya. Itu pun pengaruh dari dunia informasi yang semakin cepat, medsos, kemudian tesis kajian di perguruan-perguruan tinggi Islam. Ya, akibatnya hal ini lambat laun akan merambat ke dunia pesantren lah. Filsafat filosofis ini, ya. Kehadiran tasawuf falsafi, Hamzah Fansuri, contohnya Nusantara. Itu falsafi. Syamsuddin Sumatrani, semua menuai polemik kan? Iya kan? Bisa dijelaskan, yaitu soal hubungan-hubungan yang perlu peningkatan pemahaman. Ini pemahamannya ya. Kalau nggak paham jadi kacau nih. Contoh yang ada seperti konsep wahdatul al-wujud. Iya kan? Istilah ini saja pro kontra sampai sekarang. Ada yang menerima, ada yang menolak kan? Iya kan? Bagi yang menerima mengartikan wahdat al-wujud itu bukan berarti kesatuan wujud. Bagi yang menerima ya.
bukan bersatu dengan Tuhan. Karena wujud itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu. Jadi nggak perlu dipersatukan lagi, paham? Itu pola berpikirnya. Ngapain disatuin lagi? Tuhan itu cuman sendirian wae gitu. Ngapain didua-duain ya? Kan gitu. Karena memang hanya satu, sehingga yang dimaksud wahdat al-wujud adalah satu-satunya wujud. Ini ternyata bisa diselesaikan secara falsafi. Bisa distandarkan secara filsafat Islam. Makanya di pondok pesantren langsung sesat. Kalau di UIN enggak. Bisa diselesaikan secara berintelektual. Lebih berpihak pada tasawuf amali kalau di pondok pesantren dengan mengangkat satu tema wahdat asyuhud, bukan wahdat al-wujud. Tapi kalau di pondok pesantren wahdah al-syuhud. Duduk gak? Nah, secara filosofi itu memang wahdat al-wujud, namun secara amalia wahdat asyuhud. Itu pemahamannya. Ya. Kalaupun disebut menyatu, yang menyatu di situ adalah syuhudnya, yaitu pandangan mata hatinya, syuhud, bukan mata ini. Jadi ini seperti bersatunya cermin dengan gambar, umpama cermin gambar, antum bercermin, ya bercermin. Gambar antum ada kan di sana, ya kan? Yang ada di dalam cermin. Seperti bersatunya cermin dengan gambar yang ada di dalam cermin. Bahwa gambar itu bukan wujud. Yang di cermin bukan wujud. Namun bagi gerakan-gerakan Islam yang sangat formalistik dengan syar'i, itu langsung menganggap hal yang sifatnya tidak berhubungan tauhid. Secara formal dianggap tidak sesuai. Itulah yang mengakibatkan polemik wahdat al-wujud. Gambar di cermin, pantulan. Yang wujud di sini. Paham? Kira-kira gitu. Iktibarnya begitu. Lantas sejauh manakah originalitas asyalah tasawuf filsafi jika dibandingkan dengan corak lain seperti tasawuf akhlaki yang digembar-gemborkan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu sebenarnya memadukan antara tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Ya, artinya syariat dan hakikat dipadukan melalui Ihya Ulumuddin, Minhaj al-Abidin, Kitab al-Arba'in. Disatukan oleh Al-Ghazali. Isinya itu. Walaupun ada karya lain yang secara khusus mengenai rahasia-rahasia Allah, Al-Ghazali itu secara metodologis dianggap sempurna memadukan antara syar'i, hakikat tadi. Itu kehebatan Al-Ghazali dibandingkan Al-Arabi. Ya. Dan itu lebih erat hubungannya dengan kultur spiritualitas, dengan hubungan ilmu dan nilai spiritual, khususnya di kalangan pesantren dan lingkungan nahdiyin yang lebih ke gaya Imam Al-Ghazali, bukan ke Al-Arabi. Seperti Imam Junaid al-Baghdadi, sebenarnya lebih falsafi, tapi Imam Junaid itu ungkapan-ungkapan filosofinya lebih orisinal. Kemudian dianggap tasawufnya falsafi. Padahal Imam Junaid al-Baghdadi juga tidak jauh dari Ibnu Arabi juga. Sebenarnya yang menyebut tasawuf ini falsafi, amali, ahlaki adalah pemilahan akademis. Di akademis. Jadi biang keroknya itu di UIN. Yang mecah-mecah itu. Paham gak ya? Kok jadi ke UIN ya? Iya, UIN kan akademis. Nah, di UIN ada jurusan filsafat, terapis. Sekarang tambah lagi terapis kan? Iya, dipisah-pisahin. Padahal Islam kafah kan? Tapi nggak apa-apa, itu wilayah akademis. Iya kan? Nah, dokter aja macam-macam ya. Betul kan? THT, apalagi? Beko dipisah lagi. Hidung khusus hidung. Gigi khusus gigi. Talingo khusus talingo, betul kan? Nah, samuk gitu. Kesemuanya bertemu, hanya cara pandang orang atas bentuk tasawuf itu yang berbeda. Ketika seorang filosof memandang tasawuf, maka yang muncul adalah cenderung filosofis.
diamati ini sebagai produk filsafat dalam Islam. Tetapi bagi kelompok yang amalia tidak demikian. Mereka memandang seluruh pemikiran tasawuf itu adalah buah refleksi dari pengalaman-pengalaman amalia spiritual seseorang, individu. Itu perbedaannya. Jadi tidak bisa saling klaim, nggak bisa terhadap salah satu model tasawuf. Itu sebabnya yang nama tasawuf falsafi adalah tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat. Tasawuf falsafi adalah ajaran tasawuf Islam yang tercampur dengan filsafat, yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf Islami. Mazhab ini juga sering dikenal dengan mazhab mistikisme Islam, ya, atau mazhab yang sangat dekat dengan gnostisisme. Ya, tokoh-tokoh yang masuk dalam mazhab tasawuf ini, falsafi ini adalah Abu Yazid Al-Bustami, Abu Mansur Al-Halaj, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Sina, Ibnu Syabi'in, Ibnu Al-Afif, Ibnu Al-Farid, An-Najam Al-Israili, dan yang senada dengan mereka. Ya. Kemudian ajaran-ajaran atau istilah yang sering dimunculkan: wahdat al-wujud, wahdat al-adyan, wahdat asyuhud, hulul, fana, liko, istisal, itihad, isra'iyah, nur Muhammad, dan hub, cinta. Itu yang sering keluar. Ya. Lantas metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, macam ini menggunakan metode makomat, ahwal, riyadoh, mujahadah, zikir, mematikan syahwat, tajkiyatun nafs, wa qalbu, dan lain-lainnya sebagai mazhab tasawuf falsafi. Itulah metodenya. Sedangkan tasawuf sunni, istilah tasawuf salafi dulu, adalah tasawuf yang selalu dimelandaskan ajaran dengan Al-Quran dan As-Sunnah ketat. Salafi. Oh, salafi dia. Nggak boleh melenceng Quran dan Sunnah. Kaku. Sayangnya di abad baheula, kalau bid'ah semuanya sesat. Makanya dia ke Mekah jalan kaki. Itu salafi. Jenggotan, betul kan? Cingkrang, kaku. Itu salafi. Boleh bersalafi, menuju kemurnian, tapi tetap harus berilmu.